Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wal maqalatu tsaniyah faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyita bima'il matara. Wa ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada beberapa waktu yang lewat kita bahas tentang dua perkara, dua hal yang utama, dan kebalikannya dua hal yang tercela. Dua hal yang pertama adalah al-imanu billah wa naf'ul muslimin. Iman kepada Allah dan bermanfaat kepada kaum muslimin. Kebalikannya dua hal yang tercela adalah musyrik, menyekutukan Allah dan membahayakan kaum muslimin. Ini dua hal. Kalau seseorang itu beriman kepada Allah, maka akan menghasilkan manfaat kepada sesama muslimin. Dan manfaat itu kata Syekh Muhammad Nawawi bil maqal, dengan lisan. Jadi orang beriman itu bermanfaat kepada sesama muslimnya dengan lisan. Kenapa? Karena lisan orang beriman itu akan memberikan manfaat. Orang beriman tidak akan menyampaikan, mengatakan semua yang ada di pikirannya, tapi memikirkan apa yang mau disampaikan. Ini kira-kira manfaat atau enggak? Kalau ini dirasa manfaat, digawinya. Kalau ini tidak manfaat, dia diam. Maka orang beriman tidak menyampaikan semua yang di kepalanya, tapi memikirkan apa yang mau disampaikan, sehingga manfaat. Ya. Inilah makanya orang beriman itu tidak sembarang ngomong, tidak mudah menggibah, tidak mudah menggosip. Kenapa? Dia hati-hati. Yang kedua, au bil jah, kemuliaan, kekuasaan. Kalau dia punya kemuliaan, dia punya kekuasaan, dia punya pangkat dan jabatan, maka semua pangkat, jabatan, kekuasaan pun bermanfaat. Ya, ini kalau yang beriman. Au bil mal, atau dengan harta. Jadi orang beriman itu tidak hanya lisannya bermanfaat, tidak hanya jabatan, pangkat, kekuasaannya bermanfaat, tapi juga hartanya bermanfaat. Ya. Au bil badan. Kalau tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan kekuasaan, pun juga tidak punya harta, paling tidak dengan tenaga, badan. Ini orang beriman pasti ada manfaat. Nah, kebalikannya orang yang menyekutukan Allah, orang yang musyrik itu pasti bahaya, mudarat. Ya, yang namanya musyrik tidak cuma menyembah patung, menyembah berhala, menyembah jabatan, menyembah kekuasaan, itu musyrik juga. Bahkan lebih parah lagi, nggak kelihatan itu. Ketika yang dikejarnya adalah kekuasaannya, jabatannya, pangkatnya, hartanya, itu Tuhannya, maka lihat, itu justru membahayakan bagi kaum muslimin. Kawan disikut demi kekuasaan dia. Nah, kita masuk pada makalah yang kedua. Di makalah yang kedua ini, al-maqalatu tsaniyah, makalah yang kedua, beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum, atas kalian, ini sebuah wasiat Nabi
atas kalian, kata Nabi, bermajlislah, duduklah. Dengan siapa? Dengan ulama, orang yang berilmu. Siapa al-ulama? Ay al-amilin, orang yang beramal. Jadi ulama itu tidak sekedar hanya mengetahui, tidak hanya berilmu, tapi beramal. Ya, banyak orang berilmu tapi tak mengamalkan. Jadi beliau menyebutkan duduk dengan orang yang berilmu dan beramal, dengan ulama. Wastima'i kalamil hukama, kemudian dengarkan kalam-kalam al-hukama, kalam orang yang bijak. Orang yang bijak, ya. Tidak sekedar hanya ini. Kalau bijaksana itu ya dia itu ay al-alimina bi dzatillahi ta'ala. Orang yang bijak itu dia memahami zat Allah Ta'ala. Itu bijak. Kalau orang kenal dengan Tuhannya, istilah bahasa bubuhannya itu ma'rifatullah, dia ma'rifat, mengenal Allah. Setiap ucapan perkataannya itu mengandung nilai. Nilai apa? Nilai hikmah, bijak. Ya. Nah, dia tidak hanya mengenal zat Allah Ta'ala, dan pastinya memang orang hikmah itu pasti mengenal zat Allah Ta'ala, tetapi dia mengamalkannya, memeliharanya fi aqwalihim wa af'alihim, ucapan dan perbuatan. Jadi orang yang ahli hikmah itu dia memberikan manfaat baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit, maka Allah Ta'ala itu menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya kebijaksanaan. Itu kita pelajari Bapak Ibu ke hikmah itu dengan membaca alam. Alam ini juga ayat Tuhan, ayat-ayat kauniyah. Quran itu ayat-ayat kauniyah. Alam, perhatikan alam. Nabi Ibrahim mendapatkan kebijaksanaan dengan membaca alam. Gimana? Ya, banyak kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Orang yang akalnya itu lubun, perangkap-perangkap. Itu hikmah. Jadi sesungguhnya inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, alam semesta, ya, Allah ciptakan alam semesta, termasuk kita juga termasuk bagian dari alam. Kita adalah semesta kecil, Pak. Semesta besar ini ya, langit bumi. Kita semesta, bagian semesta alam. Yang ngatur siapa? Allah. Maka orang beriman gak perlu khawatir. Kenapa? Dia tahu yang menciptakan langit bumi Allah. Dia tahu yang menciptakan kita Allah. Dia tahu juga yang menjadikan kita tempat tinggal di bumi Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Dia tahu Allah juga menjadikan langit was samaa binaa. Dia tahu bahwa dari langit itu Allah turunkan hujan, wa anzala minas samaa'i ma'an. Dan dia tahu dengan hujan turun tadi basahlah bumi, maka fa akhraja bihi minas samarat, tumbuh-tumbuhan. Sehingga apa? Rizqal lakum, rezeki kalian. Jadi tak ada gelisah orang beriman. Kenapa? Dia tahu Allah yang jamin, ya. Maka gimana cara mendapatkan hikmah kebijaksanaan? Dengan memperbanyak membaca alam. Nah, maka Allah Ta'ala, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyit, maka Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya kebijaksanaan. Ai al-ilmin nafi. Apa itu cahaya kebijaksanaan? Ilmu yang bermanfaat. Jadi orang beriman itu manfaat semua, ya. Nggak ada yang nggak manfaat. Kenapa? Dia optimis, dia yakin. Nah, keyakinan ini yang kadang susah. Yakin itu optimis. Iman itu adalah rasa, perasaan nyaman, tenang, tentram. Kenapa? Dia merasa punya Allah, backingnya Allah. Nah, kita tuh kan enggak. Kita berpikirannya kayak apalah isuk busialah, kayak apalah busialah. Kita tidak. Kalau kita berpikirnya kayak apa isuk busialah, yang ada kan cemas. Maka enggak ada rasa tentram. Kenapa? Karena pikirannya, rasanya, jiwanya jauh melayang ke depan. Dia nggak hadir di sini. Maka itu Bapak Ibu,
Allah selalu bilang qad aflahal mu'minun, sesungguhnya yang mendapatkan ketenangan, keberuntungan, kebahagiaan, ketentraman itu orang beriman. Kok kita nggak tentram sih? Kok kita nggak tenang? Kenapa? Kita berpikirnya terlalu jauh. Seolah kita nggak percaya bahwa Allah tuh jamin kebaikan kita, sehingga kemudian kayak apa isuk busiahlah anakku kayak ini, kita busiahlah aku kerja kayak apa anakku, berpikirnya besok. Padahal belum pasti, dan belum tentu juga kita ketemu besok. Ada yang jamin nggak kita esok ketemu? Kan nggak ada yang jamin. Dan tidak akan pernah ada ketemu besok, nggak pernah ketemu. Yang ada ketemu itu kan hari ini, ya besok belum ketemu. Ada tulisan di warung misalnya, hari ini bayar besok gratis. Besok pian datang tetap bayar. Kenapa? Hari ini masih, kan besok yang gratis. Ya, itu ilmu dari mana dia dapat tuh ya. Jadi alhamdulillah bahwa kenapa kita tidak pernah merasakan tentram dan tenang, karena jiwa kita nggak pernah hadir. Kenapa sholat kita nggak pernah khusyuk? Karena kita nggak pernah hadir. Itu makanya Nabi itu ingatkan innamal a'malu binniyat, ya. Sesungguhnya amal perbuatan itu binniyat, tergantung niat. Bukan diawali niat, bukan. Memang dalam rukun-rukun itu pasti rukun pertama niat. Tapi niat itu bukan cuman di awal, tapi binniyat, dengan niat. Apa itu niat? Al-qasad, sadar. Niat itu sadar. Apa itu al-qasad? Kehendak, fokus. Nah, kita itu tidak pernah sadar. Ketika sholat Allahu Akbar, kita mengangkat tangan, raga kita bergerak, tapi jiwa kita, pikiran kita, rasa kita jauh melayang. Nggak sadar kita sedang apa. Tahu-tahu udah salam. Gimana kita mau merasakan nikmatnya sholat? Kenapa? Ketika Allahu Akbar, dompet di mana? Mana dompet tadi? Enggak pernah kita sadar. Niat itu apa? Kesadaran, kekuatan, dorongan, keinginan, itu niat. Maka yang namanya khusyuk, dia fokus, ya, itu niat. Kalau dia fokus, maka dia tenang. Nah, kita tuh kan tidak, kita hadir hari ini, jiwa kita jauh melayang. Jadi kita punya nafsun, kita punya kalbun, kita punya jasad, kita punya rohani, roh kita. Nafsun itu mempengaruhi pikiran dan perasaan, itu nafsun. Jasad itu badan, wadah fisik ini yang membungkus ini badan yang diciptakan min sulalati min tin, dari tanah, saripati tanah. Yang saripati tanah itu dijadikan nutfah. Kemudian nutfah tadi menjadi alaqah. Fa khalaqna alaqata mudghah, dijadikan mudghah. Lalu mudghah tadi tumbuh tulang, ya. Fa khalaqna mudghatan idzaman, tumbuh tulang. Fa kasawna idzaman lahman, kami bungkus lagi dengan daging. Ya, ini badan. Ini kembali ke tanah. Nah, pikiran, perasaan itu dipengaruhi oleh nafsun. Maka muncul nafsul lawamah, nafsul ammarah, nafsul mutmainnah, nafsu ya, jiwa yang menyesal, jiwa yang penuh dengan amarah, jiwa yang penuh dengan apa istilahnya, ketenangan, emosi. Itu dipengaruhi oleh jiwa ini. Nah, yang menjembatani antara nafas dengan jasad itu adalah ruh. Dengan adanya inilah kemudian kita bisa berbuat segalanya. Gitu kan? Nah, emosi kita dipengaruhi oleh jiwa. Ya. Disitulah niat letaknya. Di dalam. Antara, jadi jiwa itu kesadaran, qalb itu dia apa istilahnya, otak, dia rajanya. Ya. Raja dari segala raja itu apa? Qalbun. Qalbun itu bukan yang segumpal daging di sini, bukan. Nah, ini rahasianya kan. Makanya ada istilah ajaibul qalb, rahasia hati. Itu Al-Ghazali detail di Ihya Ulumuddin itu menjelaskan tentang 4 macam ini. Ya. Nah, makanya nanti gini, jasad kembali ke tanah,
Roh itu kembali ke Tuhan. Jadi nggak ada orang meninggal rohnya gentayangan, tuh nggak ada. Tiba-tiba si Kai A ini meninggal siang, Kai Adul misalnya yang meninggal. Ya, ini misalnya, mohon maaf, ini kadang-kadang ada orang, itu menyebut Kai Adul, bukan. Ini misal. Ada orang kadang-kadang nggak paham kan gitu. Ustaz Musa ini menyebut Kai Adul, bukan Kai Adulnya. Ada ya, gara-gara itu kadang-kadang jadi masalah kan. Misalnya Kai Adul, Kai Adulnya bukan siapa-siapa lah, ini fiktif, ini misal saja. Meninggal. Ketika meninggal malamnya tiba-tiba dia muncul lagi nyapu. Ini kejadian di kampung saya dulu kan, lagi nyapu malam-malam. Yang juga malam, taruhlah misalnya saya sebut aja misalnya Ahmad sama Ujang. Menjaga Ahmad, jang-jangnya, maka mati si Din. Kenapa? Bahasa sapu. Ujang melihat Kai Adul bahasa sapu, kada tinggal diam, tinggalnya buka langsung. Lalu ribut sekampungan bahwa Kai ini gentayangan. Nah, itu bukan roh, itu jin, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sinilah kemudian pentingnya kita duduk. Apa kata Nabi di lain hal? Nabi menyebutkan lagi, wa fi riwayat Tabarani an Abi Hanifah. Nah, kemudian dari riwayat Tabarani dari Abu Hanifah, jalisul kubara, duduklah kalian dengan orang yang kubara. Kubara itu ya ulama besar. Ulama besar itu bukan ulama yang istilahnya naik turun mobil, yang jubahnya besar, yang pakaiannya mentereng istimewa, bukan. Ulama yang semakin besar dia semakin merunduk, tawadhu. Ya. Ulama itu contoh panutan, Pak. Artinya semakin tinggi ilmunya, semakin seperti padi semakin menunduk, tidak sombong, tidak emosian, tidak langsung marah. Nah, itu. Ini yang pantas kemudian kalau dalam bahasa Al-Ghazali pantas untuk dijadikan guru. Makanya Al-Ghazali itu menarik, Pak, ya. Ketika beliau menyebutkan, kata beliau, ketahuilah oleh kalian, fa'lam, gitu kan, ketahuilah, annahu, bahwasanya, yang bagi seyokiannya, lisalik, bagi seseorang yang berjalan di jalan Tuhan. Ini kan kita lagi berjalan di jalan ketuhanan, Pak, ya. Istilahnya gini, kita ini kan menyembah Tuhan, bukan menyembah madhab, bukan menyembah agama, bukan menyembah kiai, bukan menyembah habib, bukan menyembah ustaz, menyembah Tuhan. Jadi orang yang bertuhan, maka siokianya, kata beliau, memiliki apa? Syekhun mursidun murabbi, memiliki guru yang mursyid. Tahu mursyid, Pak? Mursyid itu yang membimbing. Ingat, jangan anti dengan kalimat mursyid, ya, membimbing. Murabbi itu yang mendidik. Sejatinya memang guru itu mendidik, ya kan, mendidik, bukan mengajar. Makanya pendidikan, ya, maka disebut dengan fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan, bukan pengajaran. Cek Pak hari ini, apakah betul sekolah kita itu pendidikan atau pengajaran doang? Saya lihat pengajaran, bukan pendidikan. Kalau pendidikan nggak mungkin ada bullying. Nggak mungkin juga ada berita-berita, kadang bukan cuman kawan membuli ustadz, kiai, ustadz, guru atau siapa, kadang bisa membuli kepada muridnya. Oh, ini informasi-informasi yang sebagian ada guru yang membuli muridnya, ada. Itu yang di mana, di membuli sampai menendang macam-macam, menendang ya, ada. Di balik memang ada juga yang bagus. Tapi ada yang ternyata oknum. Tapi lebih banyak hari ini terjadi kasus-kasus pembulian. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan itu istilahnya gini, kata Al-Ghazali gini. Mursyid itu dari kata rasada, kan, membimbing. Ya. Murabbi itu mendidik. Itu sejatinya guru, pendidik itu tugas utamanya adalah liyukhrijal akhlaqas sayyi'ah. Tugasnya adalah menghilangkan, mengangkat akhlak tercela minhu, daripada muridnya.
Itu tugas. Tugas guru itu bukan hanya mengajar, tapi mendidik akhlak itu sehingga akhlak itu bagus. Jadi sifat-sifat tercela itu hilang. Bitarbiyati, dengan pendidikan, ya. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasana. Lalu setelah mengangkat akhlak yang kada bagus tadi diganti dengan akhlak yang bagus. Itu tujuan pendidikan kita. Ya mau pendidikan di pesantren, mau di madrasah, mau di sekolah umum sama. Tugas pendidik itu adalah menghilangkan akhlak tercela, mengganti dengan akhlak yang baik. Kan gitu. Ya. Maka kalau begitu, ketika dia tugasnya adalah menghilangkan akhlak tercela diganti akhlak yang baik, maka makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan, kata Al-Ghazali, adalah yasbahu fi'lal fallah. Itu serupa dengan perbuatan seorang petani. Jadi guru itu, kiai itu, ustadz itu seperti petani. Ya, gimana petani, sifat petani? Jadi makanya di dunia pesantren itu kan bagusnya kiai itu menetap, berdiam di sana untuk mengawasi, buju-buju mengawal, menjaga akhlak. Bukan nang ke hulu ke hilir kemana-mana keliling, bukan, ya kan? Banjarmasin putaran kena ke mana, pulang di kota-kota, bukan. Ya, saya justru yang hebat itu mereka yang mampu ke pedalaman-pedalaman. Kalau sekitaran Banjarmasin udah banyak misalnya kan, tapi keliling. Dan dakwah itu kan sebetulnya pencerahan, ya, perubahan itu dakwah. Nah, sekarang kan ramai nih fenomena nih belakangan yang ulun lihat, tiba-tiba muncul artis yang tidak mengerti apa-apa, tiba-tiba jadi ustadzah. Ya enggak apa-apa kalau misalkan memang pas ilmunya ada, tapi ujung-ujungnya apa? Habis dana. Sekali berfoto 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 5 juta. Itu kan fakta. Ya kan, fakta yang kemarin. Apa yang dimanfaatkan? Satu, keartisan. Yang kedua, apa yang dimanfaatkan? Emosi jamaah. Apa emosi jamaah maksud saya? Kadang-kadang membawa mengatasnamakan kemanusiaan atas nama Palestina. Maka jamaah terbawa-bawa nama atas nama Palestina, maka berebutanlah untuk membayar. Nah, ini kan fenomena nih. Sehingga fenomena kita yang mestinya mendidik supaya murid itu, jamaah itu berpikirnya kritis, berpikirnya cerdas, berpikirnya rasional, justru kemudian tidak rasional lagi. Karena melihat kepada, oh ini public figure nih. Satu. Di sisi lain kadang-kadang muncul tidak rasionalnya apa? Kultus. Ini kan muncul di kalangan kita kadang-kadang kultus ada. Ya, banyak kayak gitu ya, banyak sekali. Nah, ini yang harus kita jaga. Maka tugas seorang guru itu adalah serupa dengan seorang petani, alladzi yaqla'u suq, yaitu mencabuti duri yang ada di sekitaran tanamannya dia. Wa yukhrijun nabatatil ajnabiyah, dan menghilangkan tumbuhan-tumbuhan pengganggu. Apa istilahnya tuh, yang parasit, pengganggu. Itu dihilangkan, mim baini zar'i, dari di antara batang-batang pohon. Liyasuna nabatu, supaya tumbuhnya bagus, wa yakmula ri'uh, dan supaya sempurna hasilnya. Itu tugasnya. Jadi bukan kita ngamuk-ngamuk, ya. Ketika ada yang kritik kita, ya kita terima kritik. Tapi terus kemudian karena ini bermain opini, maka kita jawab juga dengan opini. Misalnya kita lagi dituduh nih, macam-macam dunia sekolahan kayak gini misalnya kan. Ternyata penuh dengan istilahnya. Ya saya juga pernah mondok, Pak. Di pondok itu memang kita dilatih, dididik, bagus dididik, misalnya ngecor. Saya bisa ngecor kenapa? Karena dilatih di situ. Saya bisa ngecat kenapa? Karena ada manfaat. Nilai manfaatnya ada, ya. Nah, ini kita tekankan, ada nilai manfaat.
Jadi bukan nilai dikatakan oh ini enggak. Tapi di sisi lain juga apa yang diopinikan orang itu ternyata dia menggunakan fakta ada. Maka kritik itu mestinya membangun kita. Tunjukkan bagaimana lingkungan kita yang sebenarnya supaya kemudian tidak tidak salah paham. Tapi kalau kita reaktif, kita langsung keluar, sementara dia beropini kita langsung terjun, kemudian dengan bahasa-bahasa yang tak sepantasnya, justru mempermalukan kita. Oh gitu kah umat Islam misalnya kan gitu. Kok bahasanya begitu-begitu, nggak pas, nggak tepat, main ancam-ancam misalnya. Enggak, jangan kayak gitu. Jadi kalau bagi saya gini, mereka beropini, kita lawan dengan opini, kita jawab dengan opini. Sepanjang tidak menggetel, tidak memukul dan tidak menyakitin dan tidak sampai menghina yang berlebihan. Ya. Yang penghinaan lebih parah itu Pak ya, yang penghinaan paling parah itu adalah ketika kuota haji, ya kan ini kan masalah besar nih, mempermalukan, ya, dirampok oleh orang-orang yang notabene adalah kelompok yang ngaku agamis. Satu, itu mempermalukan. Jual beli kuota petugas haji, ini parah Pak. Jual beli jabatan, nah, ini parah ini. Itu mempermalukan dan dilakukan oleh kelompok-kelompok yang notabene mereka adalah tokoh misalnya. Nah ini penghinaan besar kalau gitu. Itu yang harus kita usut. Nah kalau hal-hal yang kayak tadi ya saya juga nggak terima Pak ya. Kalau misalnya lingkungan ini dikatakan begini tidak ini ya kita tunjukkan nggak semua. Ada yang baik-baik. Di Banjarmasin kita punya Ponpes Al-Furqan itu bagus Pak. Ya kan bagus tuh. Di Alabiu kita punya Nurul Amin. Ya kan bagus. Kita punya banyak bagus. Sekalipun juga ada yang tadi yang diceritakan itu memang sebagian ada. Harus kita jujur akui itu. Kasus-kasus apa misalnya ditunjukin itu jujur aja memang betul kadang-kadang ada. Ya, ada. Itu yang harus kita tanggapi. Kemudian bagaimana kita luruskan pemahaman mereka dengan tunjukkan sikap dan akhlak yang terbaik kita. Nah itu ya. Nah maka itulah kemudian wala budda dan tidak boleh tidak. Artinya wajib, harus. La budda, tidak boleh tidak. Lisalik bagi seorang berjalan dalam jalan ketuhanan untuk mencapai Tuhan memiliki apa? Min syekhi rabbihi wa yursiduhu, yang bisa mendidik dan membimbing dia ila sabilillahi ta'ala, kepada sabilillah, jalan Allah Ta'ala. Tugas guru, tugas kiai, tugas ustadz itu membimbing dan mendidik kepada apa? Ke jalan Allah Ta'ala. Kalau begitu berketerusan, tidak bisa hanya sesaat, setumat, ya. Jadi betul-betul dia lengkap mengajar, mendidik, mengawasi. Nah kalau begitu yang bagus bagaimana? Ya kalau kita punya majelis misalnya orang sekitar yang paham lingkungan. Ini kan kadang-kadang kita mengundang ke jauhan, ya jauh paham kadang nggak ada istilah pendidikan. Ya kalau sekali-kali nggak apa-apa ya. Tapi kalau itu kemudian dimanfaatkan dengan emosi memanfaatkan emosi umat itu bahaya. Nah kemudian tujuannya adalah membimbing, mendidik kepada jalan Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Li'annallaha ta'ala arsala lil ibad, bahwasanya Allah Ta'ala itu mengutus bagi hambanya rasul. Apa tugas rasul? Lil irsyadi ila sabili, adalah membimbing kepada jalan Tuhan. Jadi Allah mengutus bagi hamba seorang rasul yang tugasnya membimbing hamba-hamba ini kepada jalan Allah, ya, kepada jalan Allah Ta'ala. Nah ini adalah tugasnya daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian fa idza tahalla Sallallahu Alaihi Wasallam faqad khalafal khulafa fi makanihi hatta yursidu ila Allah Ta'ala. Maka kata beliau, kata Al-Ghazali, maka jikalau misalkan Nabi itu sudah kereda, nggak ada lagi Nabi, maka digantilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan khulafa itu pengganti beliau,
Jadi khalafal khulafa diganti oleh pengganti beliau. Fi makani, di dalam tempatnya. Apa tempatnya? Mendidik dan membimbing. Hatta hingga yursidu ilallahi ta'ala, terbimbinglah mereka kepada jalan Allah Ta'ala. Siapa yang mengganti Nabi? Ya al-ulama warasatul anbiya, ulama. Kalau dulu peninggal Nabi ya sahabat nggak ada, tabi'in nggak ada, tabi'in terus sampai ke bawah, kan gitu. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ya. Maka kata Imam Abu Hanifah, jadi ini hadis dari riwayat Tabrani dari Abu Hanifah, jalisul kubara, duduklah kalian bersama kubara, orang yang pembesar, ulama-ulama besar. Wasailul ulama, bertanyalah dengan ulama. Wa khalitul hukama, dan duduklah dan bergaullah dengan ahli hikmah. Jadi kita disuruh bermajlis dengan ulama besar. Ulama besar itu bukan besar badannya, bukan, keilmuannya, ketawaduannya. Di hadis lain disebutkan jalisil ulama, duduklah bersama ulama. Wasahibil hukama, bersahabat berteman dengan al-hukama, ahli hikmah. Wa khalitil kubara, dan bergaulah dengan para ulama besar. Jadi bergaulah dengan ulama-ulama besar. Jadi kita disuruh untuk duduk, kemudian bersahabat dengan hukama, ahli hikmah, dan bergaul dengan ulama-ulama besar. Kenapa? Ini jelas. Kenapa? Karena mereka yang ahli hikmah, mereka yang ulama, yang tawadhu, itu setiap perhatiannya itu manfaat. Dan lafaz-lafaz perkataannya manfaat. Ucapannya manfaat, perhatiannya manfaat. Jadi yang namanya ulama itu lisannya manfaat. Nggak ada orang yang disebut ulama itu emosian, nggak ada. Apalagi sampai menantang berkelahi, nggak ada. Ulama menantang kelahi itu nggak ada. Ya, ayo kelahi kok, nggak ada. Kenapa? Dia lebih banyak bersabar lagi umat. Ya jamaah, namanya umat kan macam-macam Pak. Kadang pengajian, ada yang sambil ngerumpi di sana, ibu-ibu ya, sambil ini, ya sabarlah. Kadang-kadang kita ngisi kajian ikhlas jauh-jauh, tiba-tiba ada orang yang kayaknya memandang rendah kita lalu bully kinya. Kenapa? Kada sesuai dengan ustadzinya. Kan banyak kayak gitu. Oh, ustadznya kada berjanggut juga, kada sunnah, kan gitu biasanya. Nah, lalu kenapa? Dia merasa bahwa yang paling sunnah kan aku. Dia nggak sunnah, ngapain aku ngaji sama dia? Lalu dia berjauh misalnya, nggak apa-apa. Atau kadang-kadang ada yang sambil makan-makan, ada ulama yang kadang-kadang nggak sabar kalau ditegurnya. Kalau saya nggak masalah Pak. Dia lapar, biar aja makan. Keberkahan semua kan Tuhan, ya kan. Tugas kita cuma menyampaikan. Yang penting apa? Jaga lisan, jangan sampai kita mencela, menghina, memaki, memarahi. Hanya satu, fa'fu anhum, maafkan aja. Wastaghfir lahum, mintakan ampun atas mereka. Wasyawirhum, kalau bisa kita musyawarah dengan mereka, kan gitu. Udahlah, maafkan aja lah, nggak apa-apa juga kok. Itulah latihan ya, latihan sabar. Kadang-kadang ego kita di Pak, di apa namanya, diuji betul, diuji. Apalagi kalau dia ulama besar Pak ya, tiba-tiba ulama besar, tiba-tiba ada yang ngomong ngalor ngidul kemana-mana, nggak mengheran, atau ada yang bulik langsung dia marah, sini bukan mereka bulik, kan gitu. Ada yang diuji. Nah, itulah kadang-kadang ujian kita, tahan nggak. Maka itulah kemudian fa innal ulama, maka bahwasanya ulama itu terbagi salah satu aqsam, terbagi dalam 3 kelompok, 3 bagian besar. Yang pertama, al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala. Pertama, ulama-ulama yang paham ilmu hukum. Jadi ulama terbagi 3 dulu ya. Al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala, ulama yang paham hukum. Wa hum ashabul fatwa, maka mereka inilah yang pantas untuk berfatwa.
Kenapa? Karena mereka paham hukum. Ya, paham hukum. Jadi mereka pantas untuk memberikan fatwa. Tapi sekali lagi, kadang hati-hati juga Pak ya. Harus ahlinya. Ada kadang ahli dari sisi teori tapi dia nggak paham dengan praktek. Saya beberapa waktu yang lalu Pak ya, masih dalam minggu-minggu ini, saya ditelepon oleh jamaah kita juga. Jamaah kita. Jam 10 saya udah tidur sebetulnya itu. Terbangun saya dapat telepon. Makanya dia nanya, Ustadz ini ada jamaah ini nikah. Saya bilang nikahnya apa? Nikah resmi? Enggak Ustadz, nikah bawah tangan. Oh, nikah bawah tangan. Mending nikah bawah batis ya, atau bawah meja. Ya udahlah, saya bilang. Terus gimana? Ada yang mau ditanya? Saya nanya gini aja dulu. Saya bilang, walinya siapa? Karena kalau nikah bawah tangan saya khawatir Pak. Saya khawatir kenapa kok nikah bawah tangan, ada masalah kah? Kan bagaimanapun yang enak tuh nikah tuh sebaiknya dicatat untuk kebaikan kita. Kalau bawah tangan berarti nggak dicatat. Nah biasanya persoalannya ada. Satu mungkin dia janda atau duda tanpa catatan. Yang kedua mungkin dia melakukan poligami. Yang ketiga ada salah wali atau gimana. Saya curiga itu. Enggak Ustadz, dia menikahkan diri sendiri. Loh, saya kaget kok nikah diri sendiri. Kan dia janda Ustadz. Oh, masa janda nikah sendiri? Iya, kan ada tanya jawab kita Ustadz. Di beberapa kali, bukan dengan saya tapi dengan ustadz-ustadz kita juga. Dia bilang ada bahwa kata ustadz itu, nggak usah saya sebut lah, bahwa janda boleh menikahkan dirinya. Duh, saya bilang gimana ini janda menikahkan seorang? Ya memang ada, tapi itu kan pendapat mazhab Hanafi. Tapi persoalannya gini, jangan langsung ambil tangkap ucapan Hanafi tanpa mengetahui dasarnya. Al-hukum yadur ma'illati wujudan wa adaman. Ada ilat hukumnya. Paham tuh ilat hukumnya? Ilat hukumnya adalah bahwa konsep Hanafi itu konsep bagaimana perwalian. Dia bicara konsep wali dulu, apa sih makna wali? Baru kemudian baru muncul istimbat hukumnya bahwa perempuan dewasa, ingat dewasa, itu tak perlu wali lagi kata dia. Kenapa? Karena dia udah dewasa. Nah, itu kan konsep Hanafi. Jadi kalau hendak nikah tanpa wali ya udah sana ke Bangladesh, India, Pakistan, Eropa sana. Indonesia nggak pakai. Kan kacau gini Pak ya. Kita kalau ibadah mahdoh oke, nggak masalah masing-masing kita. Ada yang Allahu Akbar kan gini. Ada yang begini, ada yang begini, nggak masalah. Tapi kalau ibadah muamalah dalam konsep ibadah muamalah, ketika itu menyangkut hukum pernikahan atau hukum apa saja yang menyangkut kemaslahatan bersama sosial, negara ikut campur Pak. Maka negara karena yang harus ikut campur, negara harus memiliki satu kesepakatan kita berpegang kepada Syafi'i. Adakah Ustadz dalilnya ikut Syafi'i? Enggak ada memang, tapi ingat metode, kita punya metodologi. Bapak Ibu saya ingin analogikan begini. Orang sakit, penyakit, tiba-tiba kemudian dikasih obat tanpa resep, tanpa dosis yang benar, dia keracunan. Maka dalam ilmu hukum agama itu perlu ada resep, ada metode. Kalau tanpa metode, tanpa resep, ya dia keracunan agama. Itu keracunan agama dia. Bayangkan Pak rusaknya. Ini lakinya pakai konsep mazhab Hanafi, bebininya pakai konsep mazhab Maliki. Maliki kan itu tanpa saksi Pak. Kalau Maliki tanpa saksi. Tapi yang penting iklan, pengumuman. Yang satu pakai mazhab Syafi'i, kacau. Maka kesepakatannya kalau muamalah pakai konsepnya Syafi'i. Kalau dalam negara kita. Nah, maka yang berhak begitu, maka jangan asal fatwa. Bertanya jangan sama ustadz yang sekedar ini, bertanya sama penghulu yang lebih paham. Kalau ustadz tuh ya mungkin dia paham teori tapi dia nggak paham praktiknya, ya. Nah inilah apa bedanya ya. Nah lalu kemudian ini satu ulama ahli hukum, dan hukum itu kan bisa berubah Pak. Ya tergantung apa azminah wa amkinah wal ahwal wal niat.
wal awaid dan sebagainya. Itu proses hukum. Hukum itu dinamis, ya tidak statis, ya tidak tetap, dia bisa berubah tergantung waktunya, tempatnya, keadaannya, ya, niatnya dan lain sebagainya. Itu ada anunya, ada ilat hukumnya tadi. Dan yang kedua itu adalah al ulama bidatillah, ulama yang mengenal zat Allah. Ingat zat Allah. Allah itu dia mengenal zat Allah. Faqat wa humul hukama, maka mereka adalah termasuk ahli hikmah. Maka termasuk ahli hikmah, sehingga fa fi mudakhalatihim tadhibun lil akhlaq, maka bergaul dengan mereka itu akan menghaluskan akhlak, ya, akan menghaluskan akhlak, melembutkan akhlak kita. Kenapa jadi melembutkan akhlak kita? Li'annahum asyraqat qulubuhum, karena bahwasanya mereka itu hatinya asyraqat, itu bersinar. Asyraq itu bersinar, jadi hatinya itu bercahaya, ya. Asraruhum dengan sirah, ya, bi anwari jalalillah, dengan cahaya-cahaya keagungan Allah. Jadi dia orang itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga insya Allah nanti akan kita lanjutkan isya sampai kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.